Sehingga masukan ini sudah tidak mungkin dan kami tidak percaya bahwa aparatur yang membantu Bapak Gubernur akan menyampaikan kepada Bapak Gubernur. Yang kami alami sampai saat ini selalu ditutup-tutupi semua permasalahan yang ada. Indeks ketahanan daerah Cimahi di Jawa Barat nomor 1. Kemudian indeks risiko bencana kota Cimahi di Jawa Barat nomor 2. Jadi di atas kertas kita tangguh. Tapi ya soal itu saya menyesal kita saksikan kembali bersama bahwa sedikit saja angin kencang seperti itu cukup membuat repot kita kan. Ya, ini kondisinya artinya tidak siap dan ini dilakukan hanya sekedar memenuhi aturan. Kebayangkan warga masyarakat Jawa Barat, Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi turun hampir setiap hari ke lapangan, membantu kita semua warga Jawa Barat. Jika tidak segera dibenahi, ditata sistemnya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mungkin hanya bertahan 5 tahun saja. Simak videonya hingga selesai agar tidak salah paham ataupun menjadi gagal paham. Di DPR RI sana ada seorang politisi yang mengkritisi tindakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bisa tumpang tindih dengan undang-undang yang telah ada. Dan undang-undang tersebut mendapat respon dari adik-adik mahasiswa di berbagai daerah ya. Dan juga di Bandung yang timbul aksi. Saya tidak akan mengkritisi itu. Saya akan memberikan masukan dan kritis terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini kami lakukan adalah untuk melindungi gubernur kami, Kang Deddy Mulyadi, yang telah bekerja nyata dengan waktu sangat singkat, terasa terdampak bagi masyarakat, terutama untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat Jawa Barat dari potensi ancaman bencana. Untuk melindungi itu, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, saya harus mengungkapkan potensi-potensi pelanggaran terhadap undang-undang dan juga potensi terjegalnya langkah-langkah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apapun yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dalam penanganan maupun perubahan pola pikir aparatur yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana tidak akan berkelanjutan dan mungkin akan terhambat. Mungkin sebagian masyarakat Jawa Barat akan bertanya kepada saya di kolom komentar ini, mengapa saya tidak langsung menghadap kepada Bapak Gubernur? Seperti kita ketahui, Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi sangat sibuk untuk melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa daerah wilayah. Ada saluran-saluran sungai, ya sampah maupun bangunan-bangunan liar, termasuk juga penghapusan pajak kendaraan bermotor. Kami beberapa bulan yang lalu sebetulnya sudah bersurat langsung ke Lembur Pakuan yang diterima menurut pelacakan surat itu diterima Pak Yono kepada Bapak Gubernur sebelum waktu itu dilantik. Mungkin belum sempat baca surat kami. Tetapi besok itu akan dikirimkan surat kembali untuk melaporkan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat dan kami akan kirimkan ke Lembur Pakuan tempat kediaman Bapak Gubernur. Selain itu, kami pun telah bersurat untuk memberikan solusi kami tujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kenapa surat ini harus kami layangkan kepada DPRD Jabar? Karena ini sangat menyangkut dengan peraturan dan regulasi terhadap penanganan bencana. Beberapa poin telah saya sebutkan yang diposting di Instagram ini. Instagram rumah_gagasan_official. Silahkan untuk melihat
beberapa poin dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam penanggulangan bencana, bisa melihat Instagram ini. Dan saya pun masih ingat 11 Januari tahun 2025 di Hotel Holiday Inn. Apa yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi pada tim pemenangan Jabar Istimewa agar masukan-masukan masyarakat untuk disampaikan ke bidang-bidang teknis yang ada di instansi pemerintahan. Itu sudah kami lakukan jauh hari sebelumnya, yang tidak mendapatkan respon, tanggapan, bahkan dengan sengaja diabaikan. Padahal ini menyangkut keselamatan jiwa masyarakat banyak. Dan telah kami sampaikan juga laporannya, termasuk audiensi, di depan Inspektur Jabar pada Oktober tahun 2024. Sehingga masukan ini sudah tidak mungkin, dan kami tidak percaya bahwa aparatur yang membantu Bapak Gubernur akan menyampaikan kepada Bapak Gubernur. Yang kami alami sampai saat ini selalu ditutup-tutupi semua permasalahan yang ada. Bahkan salah satu pejabat struktural mengatakan kepada saya ketika kami berikan masukan dan mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jawa Barat mengenai potensi bencana besar di selatan Jawa Barat. Jawaban kepada saya bahwa dia enggan melakukan. Karena ini nambah pekerjaannya saja. Yang kedua, dia tidak akan melakukan jika pada saat itu tidak diinstruksikan secara langsung oleh PJ Gubernur Jawa Barat. Dengan dua alasan ini, maka saya simpulkan bahwa pejabat ini sangat tidak bertanggung jawab dan menentang peraturan perundang-undangan yang ada, yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat yang menangani bencana. Dan setelah saya sampaikan juga bukti lain yang menguatkan pelanggaran terhadap undang-undang dan juga bertentangan dengan semangat yang telah Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi lakukan di lapangan untuk melindungi seluruh masyarakat Jawa Barat dari potensi ancaman bencana. Dan ini kami laporkan. Ada 2 orang yang kami laporkan untuk ditindaklanjuti oleh Bapak Gubernur. Dan mohon maaf, kenapa kami bersurat Bapak Gubernur? Itu adalah instruksi Bapak Gubernur kepada kami, tim pemenangan, untuk memberikan input. Tapi kami sudah tidak percaya lagi kepada instansi dan para pejabat struktural yang ada di bawah Bapak, yang membantu Bapak saat ini. Apakah saya berdiskusi dengan para ahli akademisi? Tidak. Saya tidak percaya mereka. Dengan apa yang bertahun-tahun saya alami dan lihat sendiri. Kepeduliannya terhadap keselamatan jiwa masyarakat sangat diragukan. Yang mereka pedulikan adalah proyek kajian. Dan juga saya tidak mempercayai kompetensi mereka terhadap penanganan ataupun manajemen bencana, termasuk bagaimana mereka melakukan analisis potensi risiko dan bahaya, apalagi mereka melakukan analisis kesiapsiagaan. Saya nggak percaya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kompetensi terhadap hal-hal yang tadi saya sebutkan. Mereka hanya mengandalkan ijazah gelar tanpa kompetensi. Termasuk yang ada tenaga ahli yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi percuma saya mau berdiskusi dengan mereka juga. Karena saya bertahun-tahun melihat apa yang mereka lakukan. Berdiskusi pun dengan saya nggak nyambung. Saya bicaranya integral, mereka masih belajar tambah kurang kali bagi. Hanya menghabiskan anggaran APBD Jabar untuk sesuatu hal yang menjadi tumpukan kertas. Dan tidak pernah bisa dilakukan oleh aparatur pelaksananya. Kenapa? Karena mereka pun enggan untuk melakukan. Satu, enggan untuk melakukan. Kedua, tidak punya kemampuan. Diajarin pun gak nyampe-nyampe, gak nyambung-nyambung.
Jadi bagaimana kami ini tidak khawatir sebagai masyarakat? Tidak mungkin kami harus setiap saat melihat gubernur kami turun ke lapangan menyelesaikan sendiri. Jawa Barat itu luas. Tidak mungkin gubernur kami harus berkeliling setiap saat ke berbagai daerah, sementara aparatur yang harusnya memiliki kemampuan dan para ahli-ahli yang membantu tidak ada gunanya sama sekali. Dan itulah kenapa saya harus bicara di channel ini, di YouTube ini, untuk didengar oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga Jawa Barat. Kami telah bertemu dengan 3 provinsi di BPBD Jawa Barat. Dan semua provinsi ini, 3 provinsi ini, tidak dapat menyebutkan tingkat kesiapsiagaan yang mereka miliki. Tidak pernah terukur, tidak pernah diukur. Dan saya juga dengan seperti ini, akhirnya akan menanyakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar. Jadi selama bertahun-tahun ini, turun ke lapangan ini ngapain? Apa yang diperiksa? Apakah dokumen perencanaan yang diajukan dalam penanganan bencana ini realistis, logis, dilaksanakan, dievaluasi atau tidak kebermanfaatannya? Jadi ngapain aja DPRD Jabar selama ini? Dan kalau surat kami ini tidak ditindaklanjuti untuk memberikan solusi pada Pemprov Jabar dalam hal perbaikan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menghambat gubernur kami, Gubernur Kang Deddy Mulyadi, artinya DPRD Jabar ini bukan mewakili rakyat, tapi mewakili dirinya sendiri dan kelompoknya. Kita pengen tahu nih rakyat Jawa Barat, ditindaklanjuti nggak surat audiensi kami untuk memberikan solusi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat? Didengar nggak oleh wakil rakyat kita ini? Tuh seperti Pak Ono tuh. Dengar nggak nih? Dengar kayaknya nih channel saya. Kayaknya beliau memperhatikan sama timnya. Tuh surat kami sudah masuk. Hari Sabtu nggak bisa masuk karena ada demo mahasiswa ya untuk undang-undang TNI. Hari Senin sudah masuk ke sekretariat di DPRD Jabar. Kami tunggu para pimpinan DPRD Jabar untuk menindaklanjutinya. Apakah benar sebagai wakil kami seluruh rakyat Jawa Barat di parlemen atau tidak? Beberapa orang oknum pejabat struktural maupun non-struktural pasti ketika ditanya oleh DPRD Jabar ataupun nanti oleh Bapak Gubernur, pasti jawabannya kita punya indeks ketahanan daerah. Pasti jawabannya begitu. Yang dibangga-banggakan, indeksnya segini-segini. Indeks itu guna nggak sih? Atau hanya jadi kertas aja, di kertas atas kertas saja, indeks ketahanan daerah. Memang kesiapsiagaannya ditentukan oleh indeks. Jawa Barat kan nggak punya wilayah. Wilayahnya ada di kabupaten kota. Kita dengar nih, salah satu tim media mewawancarai kepala pelaksana di salah satu badan penanggulangan bencana yang ada di kota wilayah Bandung Raya. Ini videonya. Bagaimana Pak, ini Pak satu lagi Pak, bagaimana kajian risiko bencana ini dilaksanakan untuk mencapai tingkat kesiapsiagaan? Iya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 2017 tentang penanggulangan bencana yang terguna dan berguna dan berdaya guna, Pak. Sudah pada tingkat apa kesiapsiagaan di Kota Cimahi? Level siap tidak siap kita tidak mengukur secara detail, tapi secara aturan diamanatkan kita itu diukur kita yang diukur, cuma yang diukur itu melalui yang pertama indeks ketahanan daerah, kemudian indeks risiko bencana Indonesia, indeks ketahanan daerah Cimahi di Jawa Barat nomor 1, kemudian indeks risiko bencana Kota Cimahi di Jawa Barat nomor 2. Jadi di atas kertas kita cukup tangguh, tapi ya soal itu saya menyesal kita saksikan kemarin bersama bahwa sedikit saja angin kencang seperti itu cukup membuat repot kita kan. Jadi sudah dengar ya masyarakat Jawa Barat apa jawabannya
Selama ini saya dianggap mengada-ngada memprotes yang namanya indeks oleh beberapa orang di Pemprov Jabar ya. Ternyata ini jawabannya dari instansi pemerintah Kota Cimahi yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana. Benar kan? Tidak diukur. Siap tidak siap, nggak tahu juga. Karena itu adalah amanat yang harus dilakukan secara aturan. Ini makanya aturannya harus kita rubah. Kita harus benahi supaya bisa terasa dan berdampak bagi masyarakat. Bukan hanya di atas kertas, jadi kertas saja hasil analisa itu. Yang menganalisa belum tentu punya kompetensi, apalagi yang melaksanakan. Kan hebat. Indeks ketahanan daerahnya di Jabar nomor 1. Indeks risiko bencananya nomor 2 di Jawa Barat. Angin kencang seperti itu aja, kelabakan. Apalagi yang nomor 3, 4, 5, ataupun nomor terakhir. Ya ini kondisinya, artinya tidak siap dan ini dilakukan hanya sekedar memenuhi aturan. Kebayangkan warga masyarakat Jawa Barat, Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi turun hampir setiap hari ke lapangan, membantu kita semua warga Jawa Barat. Anda bisa bayangkan betapa semerawutnya analisa dan penanganan risiko bencana di Jawa Barat. Karena hanya dilakukan berdasarkan amanat dari peraturan yang ada. Peraturannya tidak pernah dianalisa, tidak pernah dievaluasi, tidak pernah diukur tepat guna dan berdaya gunanya. Silahkan komen masyarakat Jawa Barat untuk dapat didengar oleh Bapak Gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Ini kondisi nyata. Jika tidak segera dibenahi, ditata sistemnya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, mungkin hanya bertahan 5 tahun saja. Setelah itu, kita tidak tahu. Kita tidak ingin hasil apa yang diraih oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur kita hanya bertahan sebentar. Jika sistem tidak kita benahi dengan segera dan jika tidak dilakukan, ini sangat berpotensi membahayakan seluruh keselamatan jiwa masyarakat yang ada di Jawa Barat.